Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di tanggal 8 Ramadan, dan ini kalau mengingat dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ketika mensifati tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan kalimat ayyamam ma'dudat, bilangannya terbatas. Di antara ulama menyampaikan bilangan terbatas itu maknanya ayyamam ma'dudat, maknanya bilangannya terhitung antara 29 atau 30. Tapi ada juga di antara ulama yang menyampaikan bahwa makna ayyamam ma'dudat itu puasa ini tidak terasa. Dan kalau kita ambil untuk ibrah, yang kedua ini lebih pas. Kalau yang pertama mungkin untuk kajian fikih. Kenapa tidak terasa? Nampaknya kemarin baru saja kita rame-rame tarhib Ramadan. Terus rame-rame ru'yah hilal. Tiba-tiba sekarang sudah tanggal 9 ya, 9. Sudah tanggal 9. Tidak terasa nanti tiba-tiba 10 terakhir. Bapak Ibu lebih senang cepat lebaran apa cepat THR? Ya. Nggak kerasa gitu, tiba-tiba. Nah, maknanya artinya kita diminta untuk bagaimana maksimal ketika melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini maksimal, karena nggak kerasa ini sudah tanggal 9, besok sudah tanggal 15, besok sudah tanggal 25, besok sudah selesai. Padahal Nabi SAW menyampaikan lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannawna as-sanah kullaha Ramadan. Kalau kamu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya kamu akan mengharapkan 1 tahun semuanya Ramadan. Sekarang bertanya, saya ulangi lagi ya, ini hadisnya nih ya. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannawna as-sanah kullaha Ramadan. Kalau kamu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya 1 tahun kamu pengen semuanya Ramadan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kita mau nggak 1 tahun semuanya Ramadan? Maunya jangan terpaksa. Ada yang bilang mau Ustaz, tapi nggak ada puasa, nggak ada taraweh, nah itu bukan Ramadan namanya. Ya. Tapi memang Nabi SAW menyampaikan lau ta'lamun, kalau kamu tahu. Artinya memang kita perlu tahu, karena kalau kita tidak tahu ya tidak menginginkan 1 tahun itu semuanya Ramadan. Sebab kadang-kadang Ramadan itu yang ada di benak itu apa? Lapar, yang ada di benak haus, yang ada di benak ngantuk, ya kan? Ini kan kelihatan wajahnya, wajah Ramadan semua kalau segini ini, apalagi jam-jam 12 begini kan, Masya Allah. Tapi ini Alhamdulillah lah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih karuniakan kita tempat kerja yang nyaman. Saya nggak kebayang kalau misalkan pengajian kali ini disuruh ngisi bagi mereka-mereka yang bekerja di bangunan, ya, maka niscaya pun akan berbeda. Tapi itulah dia takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan takdir yang berbeda antara satu hamba dengan hambanya yang lain. Lau ta'lamun, kalau kamu tahu. Maka
penting buat kita, apalagi alhamdulillah kan Ramadan ini identik juga dengan bulan belajar, ya, pengajian ada di mana-mana. Masjid kita aja biasanya seminggu sekali, sepekan sekali, ini alhamdulillah tiap hari kerja ada. Artinya itu sarana bagi kita untuk lau ta'lamun, untuk mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang luar biasa. Tidak ada bulan dalam satu tahun yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak masukkan hambanya ke dalam syurga kecuali bulan Ramadan. Tidak ada dalam satu tahun bulan yang Allah lebih banyak menyelamatkan hambanya dari neraka kecuali bulan Ramadan. Bahkan paling banyak pahala diberikan kepada hamba, pengampunan dosa diberikan kepada hamba itu di bulan Ramadan. Ya, hadisnya banyak. Di antaranya saja ini untuk memberikan semangat kita, karena kadang-kadang orang itu melalui Ramadan itu lebih bahagia kalau nyoret harinya. Alhamdulillah 21 hari lagi lebaran. Alhamdulillah 15 hari lagi lebaran. Wah, gitu. Ya, begitu sudah terima THR sudah lupa dengan Ramadan. Ya. Makanya 10 pertama yang rame masjid, 10 kedua sudah terasa belum di masjid komplek kita masing-masing ada kemajuan? Hah? Sudah terasa? Nah, maju kan? Safnya yang maju, itu kan kemajuan. Ya, insya Allah mudah-mudahan lah kalau kita ini memang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk aktivitas kerja kita saja lingkungannya ini agama, maka insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi pionir kebaikan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala paling banyak memberikan kebaikan itu di bulan Ramadan, sehingga kita mampu untuk bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Ada satu hadis ketika Nabi SAW menyampaikan, la khalufu fammis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa itu di sisi Allah jauh lebih wangi dibanding minyak kasturi surga. Atyab, jauh lebih baik dibanding minyak kasturi surga. Kita rasakan ya Bapak Ibu ya, namanya orang puasa yang paling nggak disenengin itu bau mulut. Sekarang masih ada yang pakai masker karena masih jam 12, nanti kalau udah jam 4 udah copot maskernya. enggak. Ya. Itu orang kalau ada orang ngomong di depan kita di atas jam 4 gitu ya, hadap-hadapan langsung itu bisa menyedot oksigen yang ada di sekitarnya. Karena semuanya terpengaruh dengan bau mulutnya dia. Pokoknya paling nggak disenengin. Tapi di sisi Allah atyab, kata Nabi, lebih baik dibanding minyak kasturi surga. Ya Allah, ini bandingannya juga luar biasa. Ada satu hadis ketika Nabi SAW mensifati surga. Apa yang disifati oleh Nabi SAW? Di surga itu ada kain, kalau bahasa kita itu yang untuk ngelap, ini ibu-ibu nih yang tahu nih, yang untuk ngelap dapur namanya kain apa? Hah? Celemek, serbet, apa lagi? Tuh ya, kalau bahasa Perancisnya gombal, topo bahasa Belandanya. Tuh, itu bayangkan kalau 2 tahun itu kain nggak dicuci, baunya gimana? Itu kalau ada orang ingin dioperasi, habis obat bius, tinggal disekep pakai itu aja, selesai juga gitu kan. Itu kata Nabi SAW, kalau itu jatuh ke dunia, kalau itu jatuh ke bumi, maka bumi dari awal penciptaan sampai dengan nanti kiamat nggak akan pernah ada bau busuknya yang tercium. Semuanya kesedot dengan itu karena wanginya. Itu baru topoknya, itu baru celemeknya. Ini bagaimana ketika Allah bikin perbandingan, perbandingannya dengan apa? Minyak kasturi surga. Dan ini dibandingkan dengan bau mulutnya orang puasa. Tapi jangan sampai ya habis dari sini ntar di depan temannya, begitu temannya, ini lebih baik loh. Lebih baik di sisi Allah bukan di sisi makhluk. Ya, jadi jangan dibandingkan di sisi makhluk karena ini lebih baik di sisi Allah. Dan kalimat atyab, lebih baik, itu ada makna di balik itu. Apa maknanya? Maknanya bahwa nafas orang berpuasa, karena kalau semuanya ada kalimat atyab indallah itu tanda bahwa aktivitas itu menghasilkan pahala. Jadi orang bernafas di bulan Ramadan itu pahala. Nafas itu 2 kali, tarik, keluar, tarik,
dapat pahala, keluar menghapus dosa. Kalau ditanya mana dalilnya, lah tadi barusan saya sampaikan. Walau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan orang berpuasa itu nafasnya saja mengangkat, memberi pahala, menghapus dosa, enggak begitu. Karena memang Arab itu balaghah, ya, tidak serta merta langsung semuanya harus letterlek begitu, enggak. Ada makna di balik kalimat. Jadi bayangkan, enggak ada bulan kecuali ini, kecuali Ramadan, orang bernafas itu mendapatkan kebaikan. Bahkan ada ulama yang mengiaskan yang lain. Kiaskan dengan apa? Dengan aktivitas tubuh yang lain, gerakan tangan, ya, langkah kaki. Itu ketika orang masuk di bulan Ramadan, maka sudah dihitung ibadah. Termasuk ada hadis walaupun katanya dhaif, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Apalagi tidur di pengajian. Oh, begitu. Pahalanya dua, ya. Pahala tidur dan pahala pengajian. Maka kalau ada yang tidur sebelah kanan kirinya jangan diganggu, ya, lagi dapat dua pahala. Tapi itulah dia Ramadan. Nggak ada satu bulan yang Allah limpahkan kebaikan sampai seperti itu, Ramadan. Dan Ramadan, sama-sama tahu bahwa Ramadan ini tujuan utamanya adalah mencetak takwa. Sedangkan kita itu kan dicetak takwa bukan dengan pengajian di saat Ramadan ini, ya, bukan dengan lapar dan haus, dengan puasa berarti dengan lapar dan haus. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa lapar dan haus itu tidak serta-merta menghantarkan orang untuk jadi orang takwa. Karena kalau hanya sekedar lapar dan haus itu bisa mengantarkan orang untuk bisa menjadi orang bertakwa, maka saudara-saudara kita yang di daerah Minas, dia lebih awal harusnya bertakwa. Ya, di Somalia, di Ethiopia yang namanya kelaparan itu mungkin hari-hari. Harusnya mereka yang lebih dulu takwa, tapi enggak, karena memang bukan lapar dan hausnya. Enggak ada orang hanya sekedar puasa, lapar, haus terus jadi takwa, itu enggak ada. Nah, ini yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Kira-kira dari Ramadan ini yang dia itu kok bisa menghantarkan orang bertakwa itu bagaimana? Makanya banyak ulama mengatakan Ramadan ini madrasah. Ramadan ini adalah sarana yang mendidik seorang beriman agar dia menjadi takwa dari aktivitas Ramadannya. Nah, insya Allah dalam kesempatan singkat ini saya ingin sedikit memberikanlah satu ibrah gitu ya buat kita untuk memahami tentang aktivitas Ramadan yang sedang kita kerjakan itu kira-kira bagaimana kita memaknainya agar membuat kita itu menjadi orang bertakwa. Bapak Ibu, kalau kita lagi puasa, pertama kali yang kita laksanakan saat kita berpuasa itu apa? Aktivitas pertama saat puasa apa? Sebelum sahur, niat. Sebelum sahur, niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tuh dalam sebuah hadis sahih, "Man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa orang yang dia belum berniat di malam hari untuk melakukan puasa esok hari, maka puasanya tidak sah. Kalau tinjauan fikih ini hukum dari niat, bahwa niat itu wajib di malam hari. Tapi kita tidak bahas fikih. Bayangkan Bapak Ibu, kita dilatih tiap malam berniat untuk puasa esok hari. Malamnya berniat untuk puasa esok hari. Malam berniat untuk puasa esok hari. Ada satu kitab kecil karangan Dr. Romdon Al-Buti. Beliau menulis bagaimana pendidikan puasa untuk kita ini umat akhir zaman. Ternyata puasa itu mengobati segala penyakit yang hadir di akhir zaman, yang menggerogoti iman orang-orang yang hidup di akhir zaman. Satu yang diperbaiki tadi dari aktivitas puasa, kita ngikutinya aktivitas puasa aja. Yang pertama, niat. Kita dilatih setiap hari selama 1 bulan full, tiap malam niat, 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 niat. Dijaga niat, dijaga niat. Karena ternyata kita itu ya, yang merasakan ini, yang hidup di akhir zaman seperti kita saat ini, banyak orang yang ketika beribadah itu bukan tidak mampu melaksanakan ibadah.
Bukan tidak bisa melaksanakan amal soleh, mampu melaksanakan ibadah, bisa beramal soleh, tapi rusak ibadahnya, hancur amal solehnya karena perkara niat. Karena perkara niat. Contoh misalkan, bukan nggak bisa pengajian, bisa pengajian, tapi sebelum pengajian dia tiba-tiba keluar handphone foto, ceklek, update status. Alhamdulillah pengajian di kantorku, di kantormu tanda tanya, begitu. Iya kan? Nih, kan ini kan penyakit akhir zaman begitu itu. Dikit-dikit disampaikan ke yang lain, dikit-dikit yang dilihat adalah bagaimana tanggapan orang lain, apa kata orang lain, melakukan sesuatu. Sekarang ini banyak orang yang bisa melakukan aktivitas amal soleh tapi bukan karena keluar dari niatnya. Ini kan masalah. Ada pengajian, begitu ditanya kenapa datang pengajian, ya ini kan kantor yang ngadain. Ya. Ada tadarus bersama, kok kamu tadarus bersama? Ya ini orang satu komplek bikin program begini, ya mau nggak mau ikut. Nah ini masalah ya. Ikut sedekah buka puasa, kok ikut sedekah buka puasa? Ya yang lain pada ikut sedekah ntar dikira kafir. Nah itu. Jadi kalau dirunut banyak sekali orang melakukan ibadah, bisa dia melakukan ibadah, tapi niatnya itu karena orang lain. Bahkan ada orang yang ketika sudah misalkan masuk bulan haji gitu ya, atau sekarang nih ya, nanti kan rame nih orang-orang bagi-bagi zakat fitrahnya, atau bukan zakat fitrah, orang bagi-bagi zakat malnya, bagi zakat mal, ya nggak salah. Kira-kira mana yang lebih ikhlas? Bagi zakat mal di siang hari di tanah lapang semua orang pada datang, atau bagi zakat mal yang mungkin tidak ada orang yang tahu kalau dia lagi sedang bagi? Kira-kira ikhlas yang mana? Ya. Wallahu alam, namanya ikhlas itu kan di hati ya, namanya ikhlas di hati. Ketika dia bagi misalkan di siang hari, tapi ketika dia bagi memang tidak menginginkan sama sekali omongan orang, ya itu ikhlas. Saya hanya sekedar ingin tahu yang saya bagi itu adalah manusia, bukan jin. Karena kalau saya bagi malam hari diam-diam takut itu nanti ada jin yang datang, kan begitu. Begitu. Tapi ada orang juga mungkin yang ketika membagi ikhlas, orang lain nggak tahu, baik. Tapi ada yang membagi orang lain tidak tahu, tapi dia tidak ikhlas juga, wallahu alam. Tapi intinya hati yang jaga orang itu sendiri. Ya. Sehingga niat ini sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Ada orang yang tiap tahun umroh, ya. Begitu ditanya, Masya Allah Pak, tiap tahun umroh, jawabannya singkat, iya nggak enak Ustadz, saya itu udah dicap orang soleh di kampung saya. Jadi kalau saya setahun nggak umroh itu saya nggak enak omongan orang. Nah ini nggak enak omongan orang, ini masalah. Nah, ya. Begitu datang tetangganya sakit, dia datang. Tapi ternyata sakit tetangganya datang karena juga nggak enakan. Ntar kalau saya sakit, kalau saya nggak datang, dia nggak datang. Nah ini dia masalahnya. Kenapa semua ibadah itu karena orang? Ini masalah. Makanya banyak orang itu tidak bisa menikmati ibadah karena ibadah yang dilakukan itu karena orang, bukan karena dia sendiri. Itulah dia rahasia kenapa ketika Nabi SAW menyampaikan afdhalus shalah ba'dal faridah at-tahajjud. Salat paling baik setelah salat fardu itu adalah salat tahajud. Bukan karena salat tahajud ini susah dilakukan, enggak. Oh susah Ustadz karena dia tengah malam, bukan. Tapi karena salat tahajud ini memang dilaksanakan dengan kesendirian, maka dia timbul karena keikhlasan di hati. Artinya ibadah itu apapun bentuknya dia akan menjadi lebih baik, paling baik setelah fardu kalau dilaksanakan keluar dari hatinya, bukan karena yang lain. Habis pengajian ada pertanyaan, ayo siapa yang mau tanya? Nggak ada yang angkat tangan kan? Ditanya lagi sama MC, sekali lagi siapa yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya. Akhirnya ada salah satu yang angkat, saya aja deh Ustadz daripada nggak ada yang tanya. Nah ini masalah itu, kenapa tanya daripada nggak ada yang tanya? Enggak, jangan begitu ya. Harus keluar dari betul-betul hati. Melakukan sesuatu itu memang karena Allah, ini penting. Itu yang dilatih oleh Ramadan. Makanya kalau Ramadan itu kan ibadah yang kita itu nggak tahu orang itu lagi melaksanakan atau tidak. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang tahu hanya dia dan Allah. Makanya kalau ditanya kepada seseorang gitu kan, suruh masuk ke masjid, coba cek di dalam masjid yang sholat berapa orang, bisa ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 7 Ustadz. Oke.
Yang lagi baca Quran kelihatan, tuh 2, 3. Yang lagi zikir kelihatan, yang lagi doa kelihatan. Begitu disuruh, yang lagi puasa, waduh, gimana ngitung yang puasa? Nggak bisa. Itu. Kita dilatih gitu. Ibadah itu yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Hanya kita dan Allah saja yang apa namanya? Yang memotivasi, yang menggerakkan hati kita itu Allah, bukan yang lain, bukan manusia. Itu penting. Makanya ibadah-ibadah yang lain boleh kita lagi action update status boleh, lagi mau baca Quran minta tolong fotoin dong. Wah, baca Quran, ceklek, udah diceklek, tutup Qurannya, update status dulu. Alhamdulillah, hari ini selesai juz 39. Wah, karena keburu-buru, angka 9 sama angka 0 tuh kan deketan. Ya Allah, mau sholat juga minta dipoto, ada yang begitu. Jangan heran, saya pengalaman sendiri, sudah bimbing jamaah mau umroh nih, baru mau mulai tawaf, dia tanya, Ustadz kita udah mau mulai tawaf, ya bentar lagi Pak, ayo siap-siap kita doa, bentar Ustadz, kirain mau ngapain, ngeluarin handphone, foto dulu depan Ka'bah, ceklek, Alhamdulillah tawaf putaran pertama. Nah loh, berarti dia 7 putaran update status terus, kan masalah. Ngomongnya katanya ini buat dakwah, yang gak ada masalah, boleh silahkan, tetapi hati-hati. Karena sekarang ini alangkah banyak sekali lagi orang melakukan ibadah itu bukan karena dia. Padahal fitrah manusia itu sebenarnya, itu ketika melaksanakan aktivitas ibadah itu murni sebenarnya keluar dari hatinya, itu fitrah. Saya punya pengalaman kalau kita bicara fitrah. Fitrah itu lebih kelihatan di anak-anak. Satu kesempatan saya diminta untuk ngisi pengajian duha, menjelang duhur memang, di salah satu sekolahan SD. Selesai ngisi pengajian buat guru-guru sama wali muridnya. Karena mendekati sholat duhur tuh, saya nggak langsung pulang, sholat duhur dulu di sekolahan itu. Wudu, begitu wudu dari jauh ada anak SD, mungkin umurnya kelas 4, kelas 5 lah. Gemuk, jalan itu gontai, kayaknya aus banget. Saya tunggu juga ngelihat, oh ini anak kalau di survei bagus juga nih. Begitu datang dia langsung buka Quran kenceng banget. Saya bilang, Dek, lemes banget, puasa ya? Puasalah, katanya. Aus enggak? Aus. Apaan? Kalau kamu aus, itu waktu keran kamu kumur-kumur, telen. Saya bilang begitu. Langsung dia melotot sambil bilang, batal. Saya bilang, jangan kamu kasih tahu sama orang lain. Guru kamu jangan kamu kasih tahu, teman kamu nggak usah kamu kasih tahu. Telen aja. Dia masih batal. Kan nggak ada yang tahu, batal. Dia tutup keran, dia pergi. Mungkin sambil dalam hatinya ngomong, kata guru saya Ramadan setan dibelenggu, kok nyisa 1? Nah, katanya begitu. Tapi itu hanya fitrah, kita mau belajar fitrah gitu loh. Anak ini tadi melaksanakan sesuatu karena Allah, takutnya juga karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, jangan bilang itu anak alhamdulillah Ustadz masih benar, kalau saya dulu enggak gitu. Jangan bilang begitu, udah jangan buka-buka rahasia. Ya. Tapi inilah dia bentuk fitrah gitu. Bagaimana ketika seseorang itu sebenarnya panggilan jiwanya sebagai seorang hamba ketika melakukan sesuatu itu motivasinya Allah dan takutnya memang karena Allah, bukan karena yang lain. Dan itu yang harus kita kembalikan. Di Ramadan itu yang kita kembalikan. Jadi janganlah kita melaksanakan aktivitas ibadah apapun karena yang lain. Karena alangkah mengerikan ketika orang melakukan ibadah tujuannya bukan karena Allah. Ada satu hadis sahih yang menyampaikan, ini hadis ini mengerikan memang, tapi perlu untuk kita jadikan cambuk. Nabi menyampaikan ada 3 orang dengan amal terbaik di saat dia hidup di dunia, tapi menghadap Allah dicampakkan ke neraka. Datang pertama orang yang syahid, gugur membela agama Allah, masih netes tuh darah segarnya, dihadapkan kepada Allah di yaumul hisab. Allah langsung menyampaikan kepada malaikat, masukkan dia ke neraka. Kaget hamba ini, ya Rabb, saya neraka? Saya betul-betul jiwa raga saya berikan untuk agama ini. Bahkan saya meninggal di jalan perjuangan agama ini. Aku masuk neraka ya Allah? Allah jawab dengan satu kata, kadzab, bohong kamu. Ya Allah, sakit, ngeri. Nauzubillah. Bohong kamu. Kamu dulu perang liyuqal untuk disebut oleh orang-orang bahwa engkau adalah pemberani, bahwa engkau adalah pahlawan, bahwa engkau orang yang di garis depan, semuanya, dan semuanya sudah kau dapatkan, semua orang sudah menyampaikan itu. Maka sekarang tempatmu di neraka. Nauzubillah.
Orang kedua datang, qari'ul Quran. Orang yang hidupnya habis dengan Al-Quran. Menghadap Allah. Allah langsung bilang sama malaikat, masukkan ke neraka. Hamba ini langsung bilang, ya Rabb, saya neraka. Habis usia saya untuk mempelajari firman-Mu, mengajarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, sehingga didengarkan banyak orang. Allah menjawab dengan satu kata lagi, kadzab, bohong kamu. Kamu dulu belajar membaca liyuqal annaka qari. Kamu baca supaya kamu itu disebut bahwa engkau ahli Quran, orang yang pintar baca Quran, dan itu sudah kamu dapat. Sekarang tempatmu di neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga lagi, orang yang ahli sedekah, 2/3 hartanya dia sedekahkan. Allah sama panggil malaikat, masukkan neraka. Kaget sama ini, saya neraka ya Allah? 2/3 harta saya sedekahkan di jalanmu, bagaimana saya neraka? Allah jawab juga dengan sama, kadzab, bohong. Kamu sedekah, mau dibilang kamu dermawan, mau dibilang kamu baik, mau dibilang kamu perhatian, dan itu sudah kamu dapatkan. Sekarang tempatmu di neraka. Ini hadis harusnya menjadi cambuk buat kita. Makanya Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama dari golongan tabi'in, beliau mengatakan, yang paling susah untuk aku jaga ketika aku beramal ini adalah niat. Maka ketika ada satu niat yang sudah Allah mudahkan untuk ikhlas karenanya, itu adalah sebuah harta karun yang tak terduga. Nah, kita lihat sekarang ini kira-kira sudah ada belum? Dan kalau belum, harusnya dilatih. Makanya kadang-kadang kan ada ulama yang mengajarkan, kadang-kadang kan kalau kita lagi pengajian sholat Jumat itu ada kotak infak muter tuh. Ya. Jangan sampai kotak infak muter mentang-mentang yang mau dimasukin 100.000 yang dipegang ujungnya. Nggak bisa masuk karena lubangnya kecil. Dia bangunin kanan kiri, kok nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Padahal di sebelahnya udah tidur enak-enak. Aduh, dibangunin gara-gara atas sebelahnya. Lipat. Oh ya maklum, 100.000. Udah, kalau yang begini mah nggak akan punya hati. Makanya dilatih 100.000 supaya nggak kelihatan kanan kiri, dibungkus dengan yang 2.000 yang kelihatan, dilipat, dilipat lagi, gitu. Jadi kelihatan orang kanan kiri berapa? 2.000 itu untuk ngelatih ikhlas. Dah, ketika masukin nggak usah lihat kanan kiri. Kalau kanan kirinya juga matanya melotot begini, biarin aja, jangan malah ditanggapin. Ngapain? Kenapa? 2.000 ya? Ini 2.000, lemnya 100.000. Udah ngomong. Cuma buat latihan aja, latihan ikhlas, latihan pakai ngomong. Terus terang, akhir zaman sekarang ini problem di kita di ikhlas, problem di kita di niat. Makanya puasa melatih kita. Dah, oke, itu niat. Waduh, waktunya nggak cukup. Yang kedua, habis niat ngapain? Sahur. Pelajaran apa dari sahur? Nabi SAW sampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur kamu, makan sahur kamu supaya berkah, gampangnya begitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Sahur kamu supaya berkah. Kira-kira ada yang aneh nggak di sini? Kalimat ini ada yang aneh nggak? Dari hadis ini ada yang aneh nggak? Wah, kalau hadis mah nggak aneh Ustaz. Nggak, maksudnya nih, kira-kira dari segi bahasa, ya, dari segi apa tuh namanya biasanya sebab musabab, ya. Ketika Nabi bilang sahur kamu supaya berkah, ada yang aneh nggak? Kalau masih bingung, saya tanya begini, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu itu makan sahur saat puasa supaya apa? Hah? Supaya kenyang. Terus supaya apa? Supaya kuat, gitu kan? Anak kita lagi nggak mau sahur nih, lagi awal-awal dia belajar puasa, biasanya kita tegur, sahur biar kuat. Wah, gitu. Nggak ada Bapak, sahur biar berkah, nggak ada. Tapi kalimat ini kalimat cambuk juga yang luar biasa, khususnya buat kita umat akhir zaman begini. Alangkah banyaknya kita ini tergerus dalam otak kita, sehingga pikiran kita ini jarang koneknya dengan akhirat, selalu koneknya dengan dunia. Makanya tadi kalau Nabi bahasanya bahasa akhirat, sahur kamu supaya berkah, bukan sahur kamu supaya kuat. Kalau kita enggak, sahur kamu supaya kuat. Makanya sama juga kalau kita ditanya, ngapain keluar pagi-pagi? Mau kemana? Sama tetangga tanya, mau kerja. Emang ngapain kerja? Nah, itu jawabannya macam-macam. Ya biar dapat duit lah. Nah itu tuh. Ya, iya kan? Ya. Ngapain kerja? Ngapain lembur? Biar dapat bonus. Nah gitu. Ngapain kerja bagus? Biar naik jabatan. Nah gitu itu.
Alangkah banyaknya semua itu. Konektivitasnya itu langsung dunia. Padahal Nabi mengajarkan melalui puasa ini, sahur kamu supaya berkah. Sekarang ganti kalimat sahurnya, berkahnya biarin. Kerja kamu supaya berkah. Giat kamu supaya berkah. Aktivitas kamu supaya berkah. Ini supaya berkah. Buka toko supaya berkah. Dagang supaya berkah. Layani nasabah supaya berkah. Layani umat supaya berkah. Itu. Kita enggak. Makanya kadang-kadang muamalah kita juga semuanya urusannya dunia. Kalau ketemu orang yang dalam pikiran kita bakal mendatangkan cuan, wah senyumnya lebar. Begitu. Tapi kalau nggak ada urusannya sama dunia kita, nggak ada pemasukan, nggak ada, ya biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bos, itu dia masalah. Tapi itu terbukti gitu, iya kan? Dan ternyata banyak yang membuat kita susah itu bukan karena apa-apa, karena kita bukan orientasi berkah lagi. Orientasi kita bukan berkah, sehingga hidup kita ini menjadi susah. Bukan tidak ada nikmat yang Allah beri, ada nikmat, tapi karena tidak ada berkah, susah syukur. Semuanya karena omongan orang. Harusnya dia dengan apa yang dia tempati sekarang dari rumah tempat tinggalnya sudah nyaman-nyaman aja. Cuman kata orang, kamu rumah udah 15 tahun kerja begitu-begitu aja, mulai mikir. Naik mobil sebenarnya mobil yang sudah nyaman aja, dia nggak ada masalah. Nggak pernah ada yang repot segala macam. Cuman kata orang, katanya manajer, mobil masih begitu aja. Mikir lagi. Gitu. Jadi semua hidupnya itu diatur oleh omongan orang. Nggak ada lagi berkah itu, nggak. Sehingga akhirnya orang yang tidak berorientasi pada berkah mikirnya itu selalu gimana dapat yang lebih supaya mengikuti omongan orang, sehingga apa? Halal haram kadang-kadang hantam, nauzubillah min dzalik. Ini begitu. Ya. Kalau orang buka toko orientasinya berkah, begitu dia buka toko pakaian misalkan, ada yang mau datang, ya silakan. Ini apa dikasih tahu. Cuman hanya sekedar untuk mengetahui, memberikan edukasi, ini loh dia pakaian yang syar'i misalkan, atau pakaian yang menutup aurat. Dia beli nggak beli terserah. Yang penting sudah ada. Ini yang kadang-kadang kita itu nggak ada di situ. Ada pelajaran dari seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu kadang-kadang ada tetangganya yang orang biasa. Imam Ahmad ini banyak cerita dengan tetangganya. Dipanggil sama seorang pemuda. Tolong imam, ke rumahnya. Imam besar dipanggil suruh ke rumah. Datang. Begitu sampai, ada apa? Enggak ada apa-apa, enggak jadi. Oh iya, makasih, alhamdulillah, balik lagi. Sampai 3 kali. Pemuda ini penasaran juga. Udah saya ini kayak sebenarnya mau rada ngerjain juga gitu, tapi tiap datang ke sini masih senyum aja, kok nggak marah-marah? Kata sang imam, ngapain saya marah? Toh saya datang ke sana itu yang saya ingat perintah Allah untuk apa? Berbuat baik sama tetangga. Saya alhamdulillah, ya Allah ada tetangga saya minta supaya saya datang, ya saya datanglah. Yang penting saya sudah datang. Perkara kamu butuh atau nggak butuh nggak ada masalah. Yang penting saya sudah dicatat di sisi Allah. Alangkah enaknya orang hidup begitu. Kan kalau kita enggak, anak muda ini benar-benar nggak tahu apa ini guru besar. Ini masalah kadang-kadang. Ya, inilah dia pokoknya apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkaran berkah ini harus menjadi perhatian bersama buat kita. Hidup kita sekarang orientasinya berkah, udahlah segala macam apa yang diomongkan oleh orang, manusia, makhluk apapun. Nabi mengatakan kalamun nas la yantahi, atau ini filsafat Arab bilang begitu, kalamun nas la yantahi. Omongan orang itu nggak ada habisnya. Kalau kita nunggu omongan orang susah. Yang sekarang kita cari ridha Allah supaya hidup kita ini nyaman. Yang ada di otak kita, kalau begini kira-kira Allah ridha nggak? Kalau Allah ridha selesai. Allah ridha selesai. Nggak usah mikir yang lain. Kalau Allah ridho, semua apa yang ada menjadi tanggung jawab kita, Allah akan tanggung. Kadang-kadang kita itu berpikir seolah kita itu sudah menjadi pemberi rizki. Ya, anak saya nanti gimana, sekolahnya, aduh kalau di sana gimana, aduh nanti kalau saya enggak, aduh banyak amat yang dipikir. Sudah kerja kita itu hanya mencari ridho Allah saja, keberkahan dari Allah, perkara nanti bagaimana, Allah yang akan atur. Dah. Makanya hidupnya nanti akan bergantung pada Allah. Yang penting dia kerjakan yang terbaik, selesai. Allah ridha, selesai. Nggak ada pikiran sikut kanan, sikut kiri supaya yang lain jatuh, nggak ada. Nggak ada penyakit SMS, nggak ada.
Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nggak ada. Yang lain masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Nggak ada. Yang lain naik jabatan, dia naik tensi. Nggak ada iri dengki. Nggak. Kenapa? Karena yang dicari berkah. Nah itu penting buat kita. Ya, penting buat kita. Kadang-kadang kita sudah bekerja baik di amanah yang Allah berikan, tapi kadang-kadang hancur dengan iri dengki kita. Nauzubillahimin dzalik. Itu sahur yang diminta berkah. Terus berikutnya, di saat kata Nabi habis sahur kan kita imsak namanya, imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan, kalau orang puasa itu menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan untuk tidak hubungan suami istri. Yang dilatih dari imsak itu apa? Yang dilatih itu sabar. Yang dilatih sabar. Makanya kita tahan nih, siang-siang begini lapar, bukan nggak lapar. Walau mungkin kerja kita nyaman di gedung yang ber-AC apa segala macam, tapi pasti lapar lah, nggak ada orang manusia. Manusia puasa nggak lapar tuh malah justru dipertanyakan. Saya alhamdulillah nih, udah nggak sahur 3 hari, nggak buka 3 hari, nggak lapar. Wah itu bahaya. Kalau nggak lapar-lapar bahaya, perlu diruqyah itu. Ya, jangan-jangan ada jin, kan begitu. Kalau normalnya pasti lapar, pasti haus, pasti capek, pasti lelah. Apalagi dengan pressure dari kerjaan, ngantuk, segala macam. Tapi apa yang membuat kita kuat? Kenapa kita kuat? Kalau pertanyaannya, kenapa kita kuat? Apa pertanyaan? Kenapa orang puasa itu kok kuat? Iman, Masya Allah. Inilah jawaban orang yang memang sudah udah menjadi pengurus masjid biasanya begitu. Apa kira-kira? Kalau anak-anak itu, kok kamu kuat sih puasa? Itu jawabannya itu jawaban fitrah gitu kan. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya satu, karena dia yakin ada adzan maghrib. Itu dia. Ya. Dia yakin bahwa adzan maghrib akan berkumandang. Maka dia kuat aja. Jam 4 udah tele. Masih kuat nak? Masih. Udah gitu ngeliatin TV iklannya sirup marjan gitu kan. Waduh makanan semuanya. Masih kuat? Masih. Kenapa masih kuat? Ya itu tadi, dia yakin ada batasnya. Dia yakin ada batasnya. Nah itulah dia yang dilatih. Banyak di antara kita, wallahu alam, ini kalau di hadapan saya itu rata-rata sudah pensiun. Tadi malam tuh saya ngisi di komplek yang semuanya rata-rata usianya sudah di atas 60-70 tahun. Wah materi ini cocok, kalau yang ini mungkin belum lah. Melatih sabar. Bagaimana harus sabar. Banyak ujian yang akan Allah berikan dalam hidup. Kita belajar dengan puasa, ujiannya lapar, haus, tapi tetap kita jalani, kita sabar. Masih mampu untuk tersenyum di tengah laparnya, karena kita yakin ada adzan maghrib. Sama kita juga begitu. Kalau nanti dalam kehidupan ini entah apa yang akan Allah berikan di kelak kemudian hari dari segala macam bentuk ujian, jalani dengan santai. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap satu kesulitan ada banyak kemudahan. Itu kan penting. Ya, sehingga aman kita itu. Susah ya nggak apa-apa, susah. Insya Allah ada adzan maghribnya. Begitu. Banyak orang bilang, duh gimana Ustaz, saya punya anak 6 belum ada yang mentas. Saya punya anak 8 belum ada yang sukses. Saya punya anak 3 bandel semuanya. Belum selesai. Episode hidup belum selesai. Alangkah banyak episode hidup orang-orang yang lain, ternyata segala kenikmatan itu Allah kasih belakangan. Udah. Dan kita sama-sama diberikan pemahaman oleh Nabi SAW bahwa pintu surga yang cepat untuk bisa dimasuki itu adalah sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum min ghairi hisab. Bahwa orang yang menjalani takdir Allah dengan penuh kesabaran itu Allah berikan balasan dengan balasan yang tidak ada batas. Maknanya ini luar biasa. Jadi yang menghantarkan kita ke surga paling cepat itu adalah sabar. Sabar ketika lagi dikasih sakit. Ya. Ngomongnya jangan kebalik. Ya Allah, bukannya saya udah sering baca Quran, kenapa sakit gigi? Nah, jadi kenapa hubungannya ibadah ditarik-tarik gitu kan? Ini kenapa saya udah rajin qiyamul lail masih aja ada ini? Jangan udah. Ya Allah, kenapa saya udah rajin sholat duha warung nggak laris-laris? Bukan, itu semua adalah ujian yang Allah berikan.
Dan ujian itu salah satu tanda baik agar orang itu bisa naik tingkat. Makanya puasa dilatih begitu. Sabar. Ini ketentuannya begini. Sabar, sabar, sabar. Sebab apa? Yakin akan ada azan maghrib. Terakhir, di saat kita berpuasa ada waktu yang sangat mustajabah doa. Nabi SAW menyampaikan, Inna lisa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Bahwa orang itu ketika berbuka puasa ada satu waktu yang doanya itu tidak tertolak. Puasa mengajarkan kita doa. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ada ayat-ayat kumpul, ayat puasa kumpul jadi satu. Dari Al-Baqarah 183, 184, 185. 186 bukan puasa nih. 187-nya puasa lagi. Jadi ada ayat-ayat puasa, di tengah-tengahnya ada ayat yang bukan puasa. Ayat apa dia? Ayat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa ada ayat doa di tengah ayat puasa? Bukan kebetulan, enggak ada dalam Al-Qur'an kebetulan, enggak ada. Itu isyarat dari Allah bahwa puasa ini diantara anugerah yang Allah berikan adalah ijabatud du'a, doa yang dilantunkan, dimunajatkan akan dikabulkan oleh Allah di Ramadan. Jadi saat ini fokus nih, ada hajat apa yang belum dikabulkan, ada keinginan apa yang belum terlaksana, atau ada keinginan apa untuk kelak kemudian hari, contoh mungkin buat anak-anak kita, buat apa, doakan sekarang. Ini tabungan yang luar biasa, doa yang menggetarkan arsy. Sampai ada hadis yang mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Imam Nawawi menyampaikan itu. Makna dari doa di sini adalah doa di Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan lagi makna doa di sini adalah doa di Lailatul Qadar. Artinya doa di bulan Ramadan ini dahsyat, dahsyat. Makanya nanti di saat buka puasa, tolong, ini saat takjil itu, ya, yang disebut oleh Nabi ini dalam hadis itu saat takjil, ingda fitri, saat takjil. Ini bukan cuma golden time, di atasnya golden, di atasnya golden itu apa? Biasanya apa? Kelas di atas golden, hah? Diamond, wah gitu, diamond time. Karena doa yang diucap di sini, dimunajat di sini, itu langsung menggetarkan arsy. Waktunya nggak panjang, paling cuma 5 menit takjil kita itu. Dan ntar takjilnya nggak selesai dong Ustaz. Enggak, itu maksudnya sambil makan takjil, doa di hati. Nggak usah sambil, ya Allah. Enggak, dalam hati aja. Makanya kalau lagi posisi itu, yang lagi berbuka, kalau kita lagi buka sama keluarga, udah khusyuk dulu di waktu itu. Nggak usah ngobrol, nggak usah nonton TV, nggak usah apa, udah khusyuk dulu. Sambil masing-masing berdoa. Gak usah ngomong cabenya pedes ya, udah dari dulu cabai pedes, nggak usah dikomentari, ya, doa dulu. Karena kadang-kadang banyak aja setan itu ingin menggoda kita dari sisi itu agar kita tidak memanfaatkan tempat itu. Dan tolong kalau berdoa ini tolong kita punya adab. Ini kadang-kadang ada, mungkin karena kita ini nggak berbahasa Arab gitu ya, jadi nggak banyak hafal doa Arab, sehingga kalau doa harus bahasa Indonesia gitu. Ini ada orang kalau lagi ada masalah curhat sama orang, curhat sama temannya bisa panjang. Setengah jam, gue lagi gini, apalagi kalau ujung-ujungnya mau ngutang, itu panjang curhat. Tapi begitu doa sama Allah, ini kan curhat sebenarnya, baru 5 menit udah bingung, ya Allah apalagi Allah ya, ya Allah ku tahu, kau tahu yang ku mau, amin, selesai udah. Nah apa doa begitu? Panjangkan doa itu, minta sama Allah. Apalagi di malam-malam Ramadan ini ada kemungkinan malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu sangat mudah untuk didapat. Ya, ini menghapus nih yang ada di otak kita kalau menyebut malam Lailatul Qadar itu susah. Enggak susah. Sangat mudah untuk didapat. Yang punya ilmunya, tinggal kita mencari ilmunya bagaimana caranya untuk bisa menghidupi atau memakmurkan, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi itu sangat mudah dan itu kemuliaan Allah yang tidak diberikan kepada umat lain kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa, ya, munajatkan doa terus itu. Karena tidak tahu wallahu alam, nasib kita ke depan itu mungkin ditentukan dengan doa yang kita lantunkan selama Ramadan ini. Karena sekarang ini sedang siap dicatat takdir tahunan. Dan takdir tahunan itu dicatat di bulan Ramadan.
maka mungkin yang akan menjadi pertimbangan adalah proposal kita yang kita ajukan kepada Allah. Ya Allah aku minta, ya Allah aku mohon, ya Allah aku mohon. Dan ketika mohon sama Allah tidak perlu untuk ngancem. Ya Allah tolong kabulkan, kalau tidak berarti mohon maaf. Ya ini kenapa doa ngancem. Gak boleh doa ngancem. Apalagi doa putus asa, ya Allah udah 3 kali saya doa nggak kabul-kabul ya Allah, ya udah dah daripada sakit hati lah sama Allah doanya. Ya, nggak boleh putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Di pintu Ka'bah itu ada tulisan ayat itu. Jangan kau putus asa dengan rahmat Allah. Makanya kenapa di pintu Ka'bah itu adalah tempat yang mustajabah doa kan? Itu yang disebut dengan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu kan tempat yang mustajabah sekali untuk sampai ditulis begitu sama yang bikin pintu Ka'bah itu untuk ditulis di kain. Supaya apa? Enggak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Allah akan berikan rahmat yang terbanyak dan terbaik. Dan rahmat terbaik itu diberikan di bulan Ramadan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Pas ya, kurang 2 menit lagi jam 1:15. Tidak ada tanya jawab atau ada tanya jawab? Tidak ada. Doa, baik. Kalau gitu langsung ditutup doa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita laksanakan di siang hari ini mendatangkan kebaikan, ridho, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar betul-betul puasa kita di bulan Ramadan kali ini mendidik jiwa kita. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, puasa taraweh, sahur, buka, enggak, tapi adalah puasa yang mampu mendidik jiwa kita sehingga insya Allah keluar dari Ramadan kali ini kita betul-betul menjadi pemenang. Ramadan kali ini membuat kita menjadi orang bertakwa, dan Ramadan kali ini menjadi tangga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Falastin fi Gazzah ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum wa saddid ramyahum. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.